Halo, perkenalkan saya Muhammad Adrin Tabdurazak, dosen informatika dari Universitas Kalbis. Kali ini saya akan mengajarkan mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu mata kuliah yang membahas konsep, metode, dan implementasi teknik artificial intelligence serta machine learning dalam menyelesaikan permasalahan nyata berbasis data. Kemudian, learning outcome mata kuliah yang diharapkan dapat diambil oleh mahasiswa dari segi pengetahuan, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar artificial intelligence dan machine learning. Yang kedua, memahami tahapan machine learning dan pipeline-nya. Yang ketiga, menganalisis perbedaan supervised dan unsupervised learning. Dan yang keempat, memahami konsep overfitting, underfitting, dan hyperparameter tuning. Kemudian, secara keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengumpulkan, memuat, dan melakukan eksplorasi data menggunakan tools Python, kemudian membangun model klasifikasi, regresi, dan clustering. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi performa model menggunakan metrik yang sesuai. Kemudian yang keempat, melakukan feature engineering dan hyperparameter tuning. Dan yang kelima, melakukan deployment sederhana menggunakan model machine learning. Kemudian dari segi keterampilan umum, mahasiswa mampu berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan permasalahan berbasis data. Kemudian yang kedua, bekerja secara mandiri maupun dalam tim. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan hasil analisis dan proyek AI secara sistematis dalam bentuk laporan dan presentasi. Dan yang keempat, menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan solusi. Serta dari segi sikap, mahasiswa mampu menunjukkan sikap jujur dalam pengerjaan tugas dan proyek, kemudian bertanggung jawab terhadap hasil kerja individu maupun kelompok, dan yang ketiga menghargai etika penggunaan data dan teknologi AI, dan yang keempat disiplin dan konsisten dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, selamat siang ya teman-teman. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama perkuliahan. Mata kuliah kita kali ini itu adalah namanya kecerdasan buatan. Kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya apa? AI atau Artificial Intelligence ya. Kode mata kuliahnya TI 4102. Ya. Mata kuliah ini 2 SKS, berarti 100 menit kurang lebih. Oke, hari ini kita akan mempelajari beberapa materi pokok. Ya. Jadi yang pertama ada konsep dasar AI dan ruang lingkup penerapannya, definisi AI, komponen utama AI, jenis-jenis AI, alur kerja AI, kemudian cara merumuskan masalah dalam AI, kemudian tantangan pengembangan AI. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan ketika kalian selesai dari perkuliahan ini, kalian mampu menjelaskan konsep dasar dari AI dan ruang lingkup penerapannya. Nah, adapun sumber pustaka yang kita gunakan selama 1 semester di mata kuliah ini, yaitu ada dari Peter Norvig ya. Itu buku atau kitab sucinya orang untuk belajar AI ya. Jadi paling lengkap di Peter Norvig. Jadi penjelasannya memang sangat detail dan teknis. Bukunya tebal. Nanti kalian bisa cari di internet atau di perpus sudah tersedia. Nah, kemudian ada buku pelengkap yang nomor 2 dan nomor 3 yang pendukungnya ini. Bisa kalian juga dapatkan di perpus atau dalam bentuk e-book di internet gitu ya. Nah, apa itu AI? Kalian pasti sehari-hari sekarang menggunakan AI pasti ya, atau mengerjakan tugas pasti AI. Kenapa? Karena lebih praktis dan memang kita harus adaptif terhadap teknologi gitu kan. Kalau kita tidak menggunakan AI, kita bisa tidak mengikuti perkembangan zaman dan akhirnya kita tertinggal gitu. Tetapi ya tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan AI agar
AI itu tidak menguasai kita, bukan AI yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan AI. Jadi kalau didefinisikan apa itu AI? Ada yang bisa atau mau menjawab? Sebenarnya di sini ada teksnya tapi terlalu kecil mungkin ya. Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Oke. Kalau dari definisi ini, bidang ilmu untuk membuat mesin komputer yang dapat meniru kecerdasan manusia. Benar nggak itu? Nah, kecerdasan manusia dalam segi apa dulu gitu kan? Jadi ada dalam pengembangan AI ada beberapa point of view gitu ya. Kita membuat AI memang awalnya semirip mungkin dengan manusia gitu kan, cerdasnya gitu. Tetapi kan sekarang kita mau dalam beberapa kasus kita mau AI yang misalnya prediktif AI gitu ya. Kita mau dia kalau memprediksi sesuatu benar gitu kan. Sementara manusia sendiri banyak cerobohnya, banyak salahnya gitu ya. Jadi ada rasionalitas dengan humanly gitu ya, secara kemanusiaan. Ketika misalnya ada kebakaran gitu ya, ada seorang ayah melihat anaknya terjebak di dalam kebakaran gitu kan. Tapi secara hitung-hitungan AI, dia tidak, walaupun dia menerobos, dia tidak akan dapat menyelamatkan anaknya. Berarti AI-nya kalau dia think rationally atau dia berpikir secara rasional, dia akan menghadang bapaknya untuk menyelamatkan anaknya. Karena itu sama saja bunuh diri gitu ya. Tetapi kalau AI-nya itu memikirkan perasaan, mempunyai perasaan, nanti dia pasti mengizinkan ayahnya walaupun besar kemungkinan bahwa ayahnya akan ikut meninggal gitu ya di kebakaran tersebut. Nah, jadi tetapi mungkin sekarang kita lebih ke best outcome ya. Best outcome artinya kita mau AI-nya itu benar prediksinya atau benar yang dia keluarinnya, bukan pakai perasaan gitu ya. Mungkin kalau kalian gunakan AI untuk curhat, baru dia kalian membuat mengharapkan AI-nya menggunakan perasaan. Tetapi secara di industri mungkin kita mau AI-nya mengeluarkan prediksi yang benar gitu ya, output yang benar, bukan menggunakan perasaan. Jadi AI itu adalah istilah umum untuk beberapa istilah di dalamnya. Di dalamnya ada istilah machine learning, ada istilah neural network, ada istilah deep learning, dan ada istilah generative AI. Nah, semakin di dalam, ini semakin rumit kasusnya gitu ya. Kalau generative AI contohnya apa? Yang kalian tahu? Chat GPT. Atau yang selain Chat GPT apa? Gemini. Atau kalau yang untuk generate gambar, ada nggak yang kalian tahu? Generate suara? DALL-E itu pernah dengar? DALL-E gitu ya. Sebenarnya itu mesin yang digunakan juga di Chat GPT. Nah, ini perbandingannya ya, AI, machine learning, neural network, deep learning, generative AI, kemudian definisinya, cara kerjanya. Nah, apakah seluruh kasus di sehari-hari itu harus menggunakan AI? Enggak ya. Atau apakah kita harus menggunakan yang machine learning atau harus menggunakan ChatGPT semua? Ya enggak, ya. Tergantung tingkat kesulitan kasusnya gitu ya. Jangan istilahnya jangan mengupas apel dengan pedang gitu ya. Jadi sia-sia gitu kan. Alatnya terlalu overkill gitu kan. Kalian misalnya kalau kalian gamers gitu, kalian mau main Mario Bros tapi pakai RTX 5090 gitu kan. Itu jadi overkill gitu. Ini adalah kaitan sederhananya ya. Istilah umumnya AI, terus ada machine learning, neural network, deep learning, generative AI. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Robot vakum itu AI gitu ya. Machine learning untuk mendeteksi spam atau bukan spam gitu ya. Email spam. Neural network contohnya ketika kalian absensi pakai wajah. Kemudian deep learning ini
penerjemah otomatis gitu, atau dari suara ke teks gitu, itu pakai deep learning. Kemudian generative AI membuat gambar gitu ya, menulis artikel. Nah, oke. Jadi ini beberapa istilah di AI sendiri, artificial intelligence sendiri. Nah, sekarang kita tadi ada generative AI, kemudian ada predictive AI. Predictive AI fokus pengembangan AI-nya memprediksi sesuatu gitu ya. Memprediksi sesuatu. Contohnya apakah misalnya kita memprediksi apakah besok hujan. Nah, itu berarti dia masuk predictive AI gitu ya. Kalau generative AI apa? Dia lebih fokus ke kalau ini memprediksi, kalau ini apa? Membuat konten baru dengan perintah yang kita berikan gitu ya. Jadi bisa membuat teks, bisa membuat gambar, bisa membuat musik bahkan ya. Kemudian bisa membuat kode. Ini pasti kalian sering ya membuat teks, gambar, kode, musik. Ya, untuk sehari-hari ya, bahkan tugas gitu ya. Sebenarnya aturan-aturan sederhana juga bisa kita anggap AI. Gitu ya. Dengan aturan-aturan sederhana itu namanya pemrograman tradisional. Apakah ini AI? Misalnya kita suruh sebuah komputer, rules-nya sederhana, aturannya sederhana. Misalnya, tolong beri nilai pada mahasiswa ini, A, B, C, D. Misalnya, jika mahasiswanya mendapatkan 80 ke atas, nilainya A. Kemudian di atas 75 itu B, di atas 60 itu C, di atas 50 itu D, dan di bawah 50 itu E. Nah, itu kita harus ngetik semua aturannya kan. Kita harus ketik semua aturannya, akhirnya menggunakan pemrograman tradisional saja. Jadi tidak menggunakan AI yang lebih canggih yaitu machine learning. Kalau machine learning, kita siapkan beberapa data, banyak data, nanti kita inputkan ke machine learningnya, model machine learningnya, nanti dia belajar polanya, ketika dimasukkan data baru, dia bisa memprediksinya. Kurangnya di pemrograman tradisional, ditulis semua aturannya gitu ya. Misalnya di atas 50D gitu ya, saya nggak membuat aturan E, misalnya saya input 40, ketika saya input 40, nggak ada aturannya gitu ya. AI-nya tidak bisa memutusin kan, itu nilainya A, B, C, D gitu. Jadi tadi misalnya A di atas 80, B di atas 75, C itu di atas 60, D di atas 50, terus saya inputinnya nilainya 40 gitu. Aturannya ada nggak? Tadi kan aturan paling bawahnya D di atas 50, berarti nanti AI-nya nggak bisa mutusin. Jadi sangat ribet kalau kita tulis semua aturannya gitu. Nah, ini komponen utama AI, ada data, ada fitur. Fitur ini adalah data yang diubah untuk dimasukkan ke AI-nya itu, modelnya. Jadi dari data mentah, kita harus ubah dulu dia menjadi fitur. Kemudian ada algoritma. Ini algoritmanya untuk menentukan cara berpikir AI-nya. Algoritma itu adalah langkah-langkah berpikir AI-nya gitu ya. Kemudian ada training, kita biarin AI-nya belajar, kemudian kita evaluasi AI-nya itu sudah berhasil belajar apa enggak dengan akurasi gitu ya. Kemudian ada hyperparameter tuning, jadi kita ubah-ubah parameter dari AI-nya untuk dia lebih cepat belajar, kemudian kita validasi dan tuning lagi, kemudian kita deploy. Deploy itu artinya membuat model AI kita siap digunakan, kemudian kita monitoring. Kemudian monitoring itu artinya kita awasi gitu ya, menjaga modelnya agar tidak bias gitu ya. Kemudian ini alur kerja AI dari data, kita praproses datanya, kemudian kita latih modelnya, kita evaluasi modelnya, kemudian kita bisa gunakan AI-nya untuk prediksi. Kemudian ini ada jenis-jenis AI. Nah, jenis-jenis pelatihannya nih ya. Jadi ada namanya supervised learning. Kalau supervised learning, kita ajarin AI-nya. Kayak ini, kita bilang ini kursi, ini TV, kemudian itu pintu.
Nah, kita ajarin seperti itu. Nah, kemudian ada unsupervised learning, kita ajarin AI-nya, nggak kita bilang, ini kursi, ini TV, dan ini itu pintu gitu ya. Kita cuma bilang, tolong di sini ada 3 barang misalnya. Tolong kamu amati polanya, kamu kelompokin mana yang mirip gitu ya. Nah tentunya setelah dia melihat, ya belajar sendiri gitu, dilihat polanya, oh ini barang-barangnya mirip gitu ya. Kemudian ini beda sendiri nih, terus itu beda sendiri, atau ini meja beda sendiri, atau kursi yang ini beda sendiri. Jadi dia mendeteksi yang mirip-mirip, dia kelompokkan jadi satu kelompok, kemudian dia labelin, dia namain sendiri. Misalnya ini, dia kan nggak kita kasih tahu ini kursi, ini TV gitu ya. Dia labelin sendiri, ini misalnya kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 gitu ya. Kemudian ada ini reinforcement learning. Ini kayak kita buat bot game gitu ya. Dimana botnya itu misalnya kalau game racing dari start ke finish dia pakai jalur yang mana gitu yang paling cepat gitu ya. Nanti AI-nya dari awal start ke finish ulang lagi sampai dia menemukan jalur tercepat gitu ya. Kemudian ini cara merumuskan masalah dalam AI. Kita identifikasi dulu, pahami data, membuat pernyataan masalah yang jelas, definisikan variabel, dan tentukan masalah, nanti kita baca. Nah ini contohnya ya dalam kesehatan, ini komik gitu ya. Di sebuah rumah sakit, nah ini ada AI untuk deteksi TBC gitu ya. Setiap hari ada banyak pasien, kemudian banyak foto ronsen gitu ya yang harus diperiksa oleh dokter gitu ya, dokter radiologi, kemudian gimana kita menggunakan AI. Kemudian ternyata AI bisa memprediksi ini orang TBC apa enggak gitu ya. Dan akhirnya bermanfaat AI-nya gitu ya. Tapi tetap di sini harus menggunakan manusia sebagai pengawas ya. Karena AI tidak bisa, harus tetap kita awasi. Nah ini tantangannya, ada kualitas data, datanya bisa, misalnya kalian ketemu data Excel gitu ya, ada pariwisata misalnya, olah data gitu kan, Excel tuh kolomnya ada nilai-nilai kosong, itu kan kualitas datanya jelek gitu ya. Kemudian privasi, keamanan data, kemudian apa itu, bias dan keadilan. Misalnya kalau kalian sering, misalnya kalian memprediksi ini orang jahat apa enggak gitu ya. Kalian masukin datanya kebanyakan jenis kelaminnya laki-laki. Maka AI-nya akan lebih cenderung memprediksi laki-laki orang jahat. Gitu ya. Padahal sebenarnya di dunia nyata ya itu nggak ada andil kan sebenarnya jenis kelamin ya itu variabel bebas gitu ya, bukan nggak ada keterkaitannya dia jahat atau enggak. Kemudian keterbatasan teknologi, ya teknologinya masih terus berkembang. Kemudian komputasi dan biaya, dimana kalau ngelatih AI kita harus punya GPU yang kuat gitu ya. Maka dari itu listrik juga butuh listrik yang banyak karena RTX 5090 terus yang di atas itu pasti mengkonsumsi dayanya sangat gede gitu ya. Kemudian transparansi dan explainability, di mana kita percaya nih AI prediksinya ini, tapi kita bisa jelaskan nggak kenapa AI-nya prediksi seperti itu? Nah itu tantangannya tuh, gimana kita cara bongkar AI-nya, kenapa dia bisa memprediksi seperti itu gitu ya. Kemudian dampak sosial dan ekonominya, kemudian regulasi dan etika, tentunya banyak sekali pelanggaran etika ya di penggunaan AI termasuk tadi pembuatan tugas gitu ya. Kalau kalian full AI itu kan ya harusnya nggak beretika ya, kecuali kalian ubah-ubah modifikasi. Oke, mungkin hari ini seperti itu. Untuk minggu depan kita akan masuk bagaimana cara mengkoleksi data dari sumber-sumber terpercaya gitu ya untuk sebagai bahan pelatihan AI gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Silahkan dibaca materinya minggu depan karena saya sudah upload juga di LIPS, di TLM LIPS untuk dibaca sebelum kelas. Terima kasih.